Melalui Skype, koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin kini berada di Banyumas, Jawa Tengah. Halo, selamat siang. Roby, bagaimana perkembangan terkait dengan klaster pondok pesantren di sana? Apakah proses tracing sudah dilakukan dengan ideal? Selamat siang, Dea. Ini kurang lebih gambaran di belakang saya ini di depan kawasan pondok pesantren Al Hidayah yang dalam beberapa hari terakhir ini cukup mengejutkan ya dengan adanya klaster terkait dengan COVID-19 dan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini Satgas COVID sudah bertindak cepat dari melakukan swab kemudian melokalisir mereka yang kemudian terindikasi ke sejumlah tempat baik di rumah sakit maupun rumah-rumah karantina yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Memang sampai dengan terakhir jumlahnya cukup fantastis ya, lebih dari 300 santri yang kemudian dinyatakan terindikasi COVID-19 dan dari situ Dinas Kesehatan dalam hal ini juga masih melakukan tracing ya, mencari sebetulnya yang terjadi di pesantren ini asal muasalnya dari mana. Nah itu yang kemarin saya konfirmasi ke Kepala Dinas Kesehatan Sadianto. Belum bisa menemukan dari mana. Karena kalau kita review bahwa di wilayah Banyumas ya, hampir semua pendidikan tidak berjalan. SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, semua off. Tetapi di pesantren-pesantren ini nggak tahu pertimbangannya apa, kemudian santri datang ke pesantren terus kemudian melakukan kegiatan baik ibadah maupun kegiatan pembelajaran. Nah, berkumpulnya santri di pesantren ini kemudian menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Banyumas dan dilakukan swab dan hari ini ditemukan jumlah yang cukup besar. Nah, kondisi ini juga cukup membuat tempat atau yang disiapkan oleh Kabupaten Banyumas hampir penuh begitu dan harus menyiapkan beberapa tempat baru yang tentunya untuk antisipasi pesantren lain yang juga mungkin dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemeriksaan oleh tim gugus tugas COVID-19 ya. Roby, ini kita lihat ini kan tempatnya hanya di hanya di pesantren. Bagaimana kalau di keseluruhan di wilayah Banyumas? Bagaimana proses 3T, tes, tracing, treatment oleh pemerintah setempat? Ya kalau saya lihat Banyumas cukup leading ya dibandingkan kabupaten lain karena kabupaten lain tetangga misalnya Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara masih baru memulai menyusun aturan, belum sampai perda, masih sifatnya surat bupati begitu. Banyumas sudah memiliki perda dengan yang kemudian dilakukan cukup ketat dari mulai operasi masker yang hampir setiap hari sampai ke pelosok desa. Nah terus selain itu juga aktivitas ekonomi juga dibatasi di Kota Purwokerto. Dan juga ini juga menyasar ke sejumlah dan hari ini yang cukup heboh yaitu di pesantren karena memang banyak aktivitas pesantren di wilayah Banyumas yang beroperasi. Nah, saya ingin ajak lihat di kawasan saya melaporkan ini, di sebelah kiri saya ini masjid dan aktivitasnya berjalan normal, kegiatan warga masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren menggelar sholat Jumat saat ini di masjid. Nah, di belakang saya terlihat ada posko gabungan dari BPBD, terusnya Satgas COVID, TNI, Polri, pemerintah Kabupaten Banyumas 24 jam dan di sebelah kanan ini akses menuju ke pondok pesantren ditutup begitu. Banyak orang tua yang datang ke sini ingin bertemu dengan para santri, banyak juga relawan, kemudian donatur yang ingin memberikan bantuan dan hanya berhenti dibatasi sampai di tempat ini. Di dalam aktivitas tidak boleh keluar dan demikian juga sebaliknya. Ini upaya lokal di sini dan upaya secara Kabupaten Banyumas dengan membuat perda, dengan melakukan operasi masker, dengan melakukan berbagai kebijakan yang tentunya untuk mencegah penularan. Meski demikian, kondisi di Banyumas saat ini cukup meningkat begitu trennya dan dengan status oranye begitu. Ya. Roby, kita kembali soal tadi tempat isolasi, menarik tadi Anda menyinggung sedikit soal tempat isolasi di Banyumas sudah mulai sedikit kapasitasnya yang bisa digunakan oleh pasien konfirmasi COVID-19. Apa saja langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat? Apakah sudah memilih tempat-tempat tertentu, misalnya lapangan misalnya? Ya, ini tentunya kalau saya amati, saya perhatikan,
isolasi bagi pasien COVID itu disiapkan di hampir seluruh rumah sakit, baik rumah sakit milik pemerintah, RSUD Banyumas, milik pemerintah provinsi, Rumah Sakit Umum Margono Soekario, kemudian sejumlah rumah sakit swasta juga disiapkan untuk isolasi pasien COVID. Nah, selain dari rumah sakit, pemerintah juga menggunakan balai diklat yang di situ sudah terdapat kamar dan tentunya fasilitas kesehatan bersama dengan dinas kesehatan juga disiapkan. Itu sampai hari ini sudah mendekati penuh gitu. Nah, kemarin saya bersama dengan Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Laksono untuk mengantisipasi adanya klaster pesantren. Kalau nanti kemudian bergerak ke pesantren-pesantren lain, dimungkinkan akan bisa dikatakan jumlahnya akan meningkat. Dan untuk mengantisipasi itu kemarin sudah bersama dengan Pangdam Diponegoro, kemudian dengan Korem Wijaya Kusuma dan juga Kodim Banyumas menyediakan tempat-tempat yang memungkinkan milik TNI di wilayah Banyumas untuk dijadikan tempat pasien positif COVID. Nah, kemarin sudah bekerja sama MOU begitu dan sudah ditinjau lokasinya, sudah disiapkan tim medisnya sedang diinventarisir. Apabila nantinya kemudian dilakukan tracing, kemudian menemukan kasus-kasus yang kemudian jumlahnya cukup signifikan, diharapkan pemerintah Banyumas sudah siap untuk menampung itu semua. Dea. Baik, terima kasih laporan langsungnya Roby Sofwan Amin dari Banyumas di Jawa Tengah.